Tahukah kalian, setiap manusia akan melalui beragam tahap perkembangan sepanjang hidupnya. Setelah melewati masa remaja, kita memasuki fase yang disebut sebagai dewasa awal, yang umumnya berlangsung dari usia sekitar 18 tahun hingga 30 tahun. Pada tahap ini, seseorang mulai memikul tanggung jawab yang lebih besar, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun hubungan pribadi. Oleh karena itu, dewasa awal menjadi fase perkembangan yang sangat penting untuk dipahami. Pada masa inilah kondisi fisik seseorang berada pada puncaknya, sekaligus menjadi fondasi bagi kualitas kesehatan, hubungan, dan kehidupan di masa mendatang. Psikolog Kenneth Keniston menyebut periode ini dengan istilah YOT, yakni masa transisi antara remaja dan dewasa penuh. Kenneth Keniston menjelaskan bahwa masa YOT bukanlah remaja lagi, tetapi juga belum sepenuhnya dewasa. Pada periode ini, seseorang sering berada dalam fase pencarian. Secara fisik, tubuh telah mencapai kematangan, organ-organ bekerja secara optimal, dan fungsi reproduksi sudah matang. Namun, dari sisi psikologis dan sosial, individu masih sering mengalami kebimbangan serta cenderung mengeksplorasi berbagai kemungkinan dalam hidupnya. Salah satu ciri utama masa YOT adalah penundaan komitmen. Banyak orang memilih untuk menunda keputusan besar seperti menikah, memiliki anak, atau menetapkan karir tetap. Sebagai gantinya, mereka lebih fokus mengeksplorasi minat, membangun jaringan pertemanan, serta mencoba beragam pengalaman baru. Di sisi lain, fase ini juga ditandai dengan instabilitas. Seseorang bisa merasa penuh semangat pada satu waktu, tetapi diliputi keraguan di waktu lain. Tidak jarang mereka menghadapi tekanan dalam menentukan pilihan yang sesuai dengan identitas dirinya. Dengan kata lain, masa YOT merupakan periode yang penuh peluang sekaligus tantangan. Kebiasaan, gaya hidup, dan keputusan-keputusan awal yang diambil pada fase ini dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan, kebahagiaan, serta kehidupan sosial di masa depan. Untuk memahami perkembangan fisik pada masa dewasa awal, kita dapat melihatnya melalui 3 sudut pandang teori yang saling melengkapi. Yang pertama, teori lifespan development, yang menyoroti bagaimana tubuh manusia mengalami perubahan biologis sepanjang rentang kehidupan. Teori ini membantu kita melihat bahwa meskipun tubuh mencapai kematangan di awal dewasa, kita tetap ada proses perkembangan yang terus berlangsung. Kedua, teori psikososial Erikson, yang menekankan tantangan ini membangun hubungan intim di usia dewasa muda. Pada tahap ini, seseorang berhadapan dengan pilihan, yaitu menjalin kedekatan dengan orang lain atau justru mengalami resiko isolasi sosial. Ketiga, perspektif promosi kesehatan yang memberikan panduan praktis tentang bagaimana menjaga tubuh tetap sehat, misalnya melalui pola makan seimbang, olahraga, serta kebiasaan hidup sehat lainnya. Dengan menggabungkan ketiga pandangan ini, kita bisa memahami bahwa perkembangan fisik di masa dewasa awal tidak hanya soal tubuh yang kuat, tetapi juga erat kaitannya dengan kualitas hubungan sosial dan keputusan gaya hidup yang dijalani sehari-hari. Menurut teori perkembangan sepanjang rentang kehidupan atau lifespan development, masa dewasa awal merupakan periode ketika tubuh berada pada kondisi paling prima. Di usia 20 hingga awal 30 tahunan, seseorang umumnya berada di puncak kekuatan fisiknya. Otot, tulang, dan sistem tubuh bekerja dengan maksimal. Ditambah daya tahan tubuh yang lebih kuat sehingga jarang mengalami penyakit serius dibandingkan fase kehidupan berikutnya. Pada tahap ini, fungsi reproduksi juga mencapai puncaknya. Kesuburan perempuan berada dalam kondisi terbaik, begitu pula kualitas sperma pada laki-laki. Namun, meskipun tubuh berada di titik optimal, gaya hidup tetap memegang peran penting.
Kebiasaan seperti merokok, pola makan tidak sehat, kurang olahraga, atau sering bergadang dapat mempercepat penurunan kondisi fisik, bahkan di usia muda. Karena itu, teori lifespan mengingatkan bahwa dewasa awal bukan hanya masa puncak kesehatan, tetapi juga masa krusial dalam membentuk kebiasaan yang akan menentukan kualitas tubuh dan kesehatan di masa depan. Erik Erikson menggambarkan masa dewasa awal melalui krisis psikososial yang disebut intimacy versus isolation. Pada tahap ini, individu ditantang untuk membangun hubungan yang hangat, akrab, dan penuh komitmen dengan orang lain, baik berupa persahabatan yang mendalam maupun hubungan romantis. Kemampuan menjalin intimasi atau kedekatan emosional menjadikan sumber dukungan penting bagi kesehatan fisik maupun mental. Orang yang memiliki hubungan sosial yang sehat biasanya lebih terlindungi dari stres, lebih termotivasi menjaga tubuh, dan cenderung menerapkan gaya hidup yang lebih baik. Sebaliknya, jika seseorang gagal melewati tahap ini, ia bisa terjebak dalam isolasi, rasa kesepian, kesulitan mempercayai orang lain, atau menarik diri dari hubungan sosial yang dapat muncul. Dampaknya tidak hanya dirasakan secara psikologis, tetapi juga fisik. Misalnya meningkatkan resiko stres kronis dan memicu kebiasaan hidup yang kurang sehat. Dengan demikian, teori Erikson menegaskan bahwa perkembangan fisik pada masa dewasa awal tidak dapat dipisahkan dari kualitas hubungan sosial yang dimiliki oleh seseorang. Perspektif promosi kesehatan menekankan bahwa masa dewasa awal adalah waktu yang sangat menentukan dalam membentuk gaya hidup sehat. Walaupun tubuh berada di puncak kekuatan, tanpa perawatan yang tepat, kualitas fisik bisa cepat menurun. Misalnya, kebiasaan merokok, begadang, kurang aktivitas fisik, atau pola makan tinggi gula dan lemak dapat meningkatkan resiko penyakit kronis di usia lebih muda. Sebaliknya, bila seseorang membiasakan diri dengan olahraga teratur, menjaga nutrisi, tidur yang cukup, serta menghindari zat adiktif, maka tubuh akan lebih kuat dalam menghadapi proses penuaan. Promosi kesehatan juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin. Hal ini memungkinkan deteksi dini masalah fisik, sehingga bisa dicegah sebelum menjadi lebih serius. Dengan kata lain, perspektif ini memberikan pesan bahwa kesehatan bukan hanya keadaan bebas dari penyakit, tetapi juga hasil dari pilihan sehari-hari yang konsisten. Masa dewasa awal adalah momen terbaik untuk membangun fondasi gaya hidup sehat yang akan berpengaruh hingga masa tua nanti. Jika kita menghubungkan konsep youth dari Kenneth Kenitson dengan ketiga teori perkembangan, maka terlihat gambaran yang lebih utuh tentang masa dewasa awal. Menurut Kenitson, masa youth adalah periode transisi penuh eksplorasi dan penundaan komitmen. Teori lifespan development menambahkan bahwa di masa ini tubuh sedang berada di puncak kekuatan fisik. Teori psikososial Erikson menekankan pentingnya membangun hubungan intim agar tidak jatuh dalam isolasi. Sementara perspektif promosi kesehatan mengingatkan bahwa pilihan gaya hidup di usia ini akan menentukan kualitas kesehatan kita di masa depan. Dengan mengintegrasikan keempat sudut pandang ini, kita bisa memahami bahwa dewasa awal bukan hanya soal tubuh yang bugar, tetapi juga fase penentuan arah hidup, membangun relasi, serta membiasakan pola hidup sehat. Inilah alasan mengapa dewasa awal sering disebut sebagai periode fondasi kehidupan, karena pilihan yang dibuat di fase ini akan membentuk masa depan seseorang, baik secara fisik, psikologis,
maupun sosial. Pesan yang bisa kita ambil adalah, gunakan masa dewasa awal untuk berinvestasi pada diri sendiri, baik melalui kesehatan tubuh, relasi sosial yang sehat, maupun kebiasaan positif sehari-hari. Karena apa yang akan kita lakukan hari ini akan menentukan kualitas hidup kita di masa depan. Semoga video penjelasan ini bermanfaat bagi para teman-teman yang menonton. Sampai jumpa lagi.